Hai adik-adik, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa bersama saya Charlie Sianturi. Nah, pada kesempatan kali ini, adik-adik akan belajar mengenai kebijakan-kebijakan VOC selama di Nusantara bersama saya Charlie Sianturi. Nah, adik-adik, sebelum kita jauh membahas tentang kebijakan-kebijakan VOC di Nusantara, adakah yang tahu apa itu VOC? Adik-adik, VOC ini merupakan kongsi dagang yang dibentuk oleh pemerintah Belanda pada tanggal 20 Maret 1602, di mana adik-adik selama berada di Nusantara dari tahun 1602 sampai dengan 1799 terdapat berbagai kebijakan atau juga politik ekonomi yang diterapkan oleh VOC, di mana adik-adik kebijakan dari ekonomi dan politik tersebut hanya menguntungkan namanya pihak Belanda dan sangat merugikan pihak pribumi. Lalu, apa saja kebijakan atau politik di bidang ekonomi tersebut? Kebijakan tersebut adik-adik dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama kita bahas dulu yaitu kebijakan politik divide et impera. Adik-adik, VOC menerapkan namanya politik divide et impera atau istilahnya adalah adu domba apabila ada persengketaan politik di kerajaan yang ada di Nusantara, di mana dengan politik divide et impera ini akan menguntungkan bagi VOC karena kekuatan bangsa Indonesia di situ akan melemah. Nah, adik-adik sudah paham ya tentang politik divide et impera. Selanjutnya kita masuk ke kebijakan yang kedua. Kebijakan yang kedua adalah hak ekstirpasi. Adik-adik, VOC di sini berhasil namanya memiliki hak ekstirpasi. Yani hak apa? Hak untuk menghancurkan tanaman rempah-rempah agar produksinya tidak berlebih. Lalu apa tujuan dari hak ekstirpasi tersebut? Tujuan dari hak ekstirpasi tersebut adalah sebab apabila produksi berlebih, maka harga akan menurun. Hal ini juga akan menyebabkan rempah-rempah tidak berlebihan saat diproduksi, sehingga nanti akan merugikan pihak pemerintah kolonial Belanda. Nah, yang terakhir adik-adik, setelah kita membahas tentang hak ekstirpasi, kebijakan yang ketiga adalah adanya pelayaran hongi. Adik-adik, pelayaran hongi merupakan pelayaran dengan menggunakan perahu bercadik, yakni menggunakan senjata lengkap, di mana pelayaran hongi ini dilakukan dengan tujuan untuk patroli, menguasai pohon rempah-rempah yang ditanam rakyat, dan mencegah namanya pedagang atau masyarakat lokal di sini berhubungan dagang dengan bangsa lain selain namanya bangsa Belanda. Nah, itulah adik-adik 3 kebijakan yang dilaksanakan oleh VOC selama berada di Nusantara. Dengan demikian, dapat kita simpulkan dari pembahasan kita sebelumnya bahwa terdapat beberapa kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan VOC selama di Nusantara, seperti politik divide et impera, hak ekstirpasi, dan juga kebijakan pelayaran hongi.